Siapa dulu? Yang sebelah sana. Ya, bisa dimulai. Perkenalkan, saya Cinta Kanya Puspa. First, kita berdoa dulu biar kegiatan ini lancar sampai nanti. Dipimpin siapa berdoanya? Rivaldo. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, siapa yang sebelumnya sudah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum sama sekali ya? Ya, mungkin waktu dulu kelas 10, kelas 11 kalian belum berkesempatan. Nah, sekarang kalian alhamdulillah berkesempatan ikut bimbingan kelompok. Jadi ini Ibu jelaskan ya. Nanti kegiatan kita di sini adalah saling berdiskusi. Nah, temanya apa hari ini? Tema hari ini Ibu akan mengangkat tentang bagaimana cara menjaga konsistensi untuk menumbuhkan kebiasaan positif maupun meninggalkan kebiasaan negatif. Nah, seperti itu. Jadi nanti silahkan siapapun berhak berpendapat di forum ini. Tidak ada malu ataupun sungkan karena tidak ada salah dan benar. Nah, untuk itu kalian bisa nanti saling berbagi, saling mengutarakan pendapatnya. Paham ya? Oke. Sekarang sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Boom, boom, clap, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap. Saling berhadapan-hadapan. Kemudian shoot, sweet. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke? Sudah ada yang menang? Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Nah, sekarang yang A silahkan mengepalkan tangan. Yang A mengepalkan tangan, kemudian yang B silahkan kalian paksa temanmu yang mengepalkan tangan untuk membuka tangan dengan segala cara apapun. Apapun cara bisa dilakukan, bisa dicubit atau tapi jangan dipukul ya, dirayu atau diapakan, dicakar, digigit bebas, tapi jangan sampai melukai ya. Ya, bisa dicoba dari sekarang. Mulai. Bisa dipaksa. Ya, enggak. Bukan kita berefleksi. Kira-kira dari apa yang telah kalian lakukan tadi, kan tadi ada yang dipaksa, yang A. Ada yang membuka tadi? Ketika dipaksa, ya. Gimana Mas? Perasaannya gimana? Kesal. Kesal ya. Berarti ada amarah gitu, emosinya kesal gitu ya. Kemudian ada yang dibuka dengan rayuan tanpa menyentuh, ada tadi kayaknya yang satu ya. Gimana? Kenapa kok dibuka Mbak? Cincin kalau nggak dibuka nanti jelek. Gitu. Nah, kira-kira kamu lebih suka yang mana? Lebih nyaman di mana? Disuruh buka ketika kamu dipaksa, tadi jengkel, apa dengan mungkin halus? Kira-kira kamu kesadaran biar kita itu ketika melakukan kebiasaan itu dengan kesadaran ya, tanpa paksaan itu ada yang namanya apa itu? Coba dibaca satu-satu dari mulai Mbak Jelita. Nah, ini dibaca. Baca dari sini aja, Mbak. Kelihatan? Iya. Yang pertama? Yang pertama kesenangan. Yang kedua Ada kebanggaan, kebutuhan. Benar nggak? Iya. Contohnya apa? Misalnya kalian berangkat sekolah, berarti apa tombol ajaibnya? Dari 10 itu. Kebutuhan. Apalagi? Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar. Meter kan lebih mudah. Dinosaurusnya itu ternyata dia malah tidur. Kalau dimulai dari yang mudah, dinosaurusnya tidur dan akhirnya baterainya awet, konsisten. Jadi nanti hari ini lari 1 km, sebuah siklus ya
untuk membantu kita membangun kebiasaan positif atau meninggalkan kebiasaan negatif. Di sini ada make it obvious. Ada yang tahu? Buat menjadi terlihat. Betul. Bagaimana supaya misalnya ya ini Lomba lari tingkat kabupaten. Untuk meningkatkan stamina dan skill, Budi perlu melakukan latihan rutin setiap hari. Untuk membentuk kebiasaan baru ini, bagaimana membantu dia untuk membuat siklus kebiasaan dengan menguatkan 4 unsur kebiasaan berikut ini? ya. Jadi apa tadi tujuannya? Melakukan ya lomba lari atau dengan latihan rutin setiap hari. Nah, tadi kan ada ini, the habit loop itu ada membuat jadi terlihat, make it attractive, dibuat jadi menarik, make it easy, dibuat jadi mudah, kemudian make it satisfying. Ya, hasil yang memuaskan, reward yang memuaskan. Kita mulai praktekkan ya, misalnya lari. Untuk lari berarti bagaimana supaya Budi ini setiap pagi itu rajin latihan lari. Yang pertama dilakukan membuat petunjuk jadi jelas. Ada yang bisa memberi contohnya biar petunjuknya itu jelas, terlihat. Mungkin bisa membuat jadwal. Ya, membuat jadwal, kita tulis ya, membuat jadwal. Kemudian apalagi? Ketika kalian mau lari, apa yang dibutuhkan? Seperti peralatan. Ya, peralatan sepatu misalnya. Bagaimana biar sepatu itu terlihat? Iya, dipersiapkan, mungkin ditaruh di luar. Ya, mempersiapkan sepatu sebelumnya atau meletakkan sepatu yang mudah dijangkau. Adalah membuat menjadi menarik. Gimana supaya Budi itu tertarik untuk lari setiap pagi? Gimana? Saya Ya? mungkin dari latihan lari itu dari hari pertama mungkin mulai jalan santai dulu, dan mungkin hari kedua bisa merubah rute, jadi rutenya enggak itu. Oke, merubah rute biar tidak bosan ya. Mungkin Rivaldo? saat latihan itu bisa sambil mendengarkan lagu biar lebih rileks. Pakai headset Iya, ya. pakai Oke, headphone. mendengarkan musik sambil mendengar musik. Kemudian selanjutnya membuat menjadi mudah. Bagaimana agar Budi ini lebih mudah ketika berlari? Dari jangka rutenya itu kan jadi 1 kilometer. Oke, sip ya. Rutenya apa tadi? Jangkauannya? Jangkauannya dibuat pendek. Ya, dibuat pendek ya. Yang terakhir, nah kira-kira rewardnya apa? Biar Budi itu selalu antusias, otomatis dia kan ada tombol ajaib tadi. Kira-kira apa yang akan dia dapatkan ketika sudah menjalani ini? Rewardnya apa? Ada yang bisa berpendapat? Ya, Rivaldo? Tujuan Budi yang pertama kan itu untuk mengikuti lomba. Mungkin setelah latihan rutin setiap hari, pada waktu pelaksanaan lomba, Budi mampu memenuhi apa yang ada di benaknya untuk menjadi tujuan. Oke, tercapai ya. Tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan atau target. Kemudian kira-kira apa lagi? Ya, apa? Dampak untuk kesehatan. Oke, untuk kesehatan. Jadi bonusnya selain dia tercapai tujuannya juga mendapatkan kesehatan lebih baik. Nah, dari sini kira-kira apakah sudah mengerti bagaimana membuat habit loop ya, ini tadi alur habit loop ini untuk menumbuhkan kebiasaan positif?
Sudah ya? Oke, sekarang kita bergeser ke yang satunya. Sekarang kita beralih ke bagaimana mengendalikan atau menghilangkan kebiasaan negatif. Coba ini Mbak siapa? Mbak Sujarwati dibaca. Rino memiliki kebiasaan terlambat datang ke sekolah. Setiap ditanya oleh guru, Rino selalu menjawab bahwa ia. Kalau tadi untuk membiasakan kebiasaan positif kan dibuat jadi terlihat. Ini sebaliknya, buat petunjuk jadi tidak terlihat. Kira-kira bagaimana supaya Rino tidak bermain gadget sampai larut malam? Ada yang berpendapat bagaimana agar gadgetnya Rino ini tidak terlihat? Iya, Rivaldo. Mungkin saat sudah menunjukkan jam waktunya tidak. Selanjutnya yaitu membuat gadget itu tidak menarik. Gimana caranya? Mungkin mencari kegiatan lain seperti contohnya membaca buku, Kemudian selanjutnya buat menjadi sulit. Bagaimana agar Rino ini sulit untuk memainkan HP ketika mau tidur? Kira-kira gimana? Gimana ya supaya Rino itu sulit menjangkau HP-nya, sulit memainkan HP-nya ketika mau tidur? Kita memberi password. Nah, dari ini kemudian kan dia tahu kira-kira apa dampaknya, apa penyesalan yang dia dapatkan. Kira-kira apa? Ya, Dampak positifnya, Rino itu Mungkin kan kalau setiap malam ada mengerjakan tugas sekolah, jadi itu kalau HP dijauhkan dari Rino mungkin bisa melakukan kegiatannya dengan sepenuhnya. ini tadi adalah habit loop dari menghilangkan kebiasaan buruk atau kebiasaan negatif Rino tidur terlalu malam karena gadget. Ketika saya tugaskan untuk membuat habit loop seperti ini untuk mengubah kebiasaan kalian, bisa. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan kertas. Ini namanya kontrak perilaku. Jadi di sini ada nama kalian, silakan tulis saya bernama siapa, kemudian bersedia untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Kalau kalian memilih untuk menumbuhkan kebiasaan positif, misalnya kebiasaan membaca gitu ya, kalian coret yang meninggalkan kebiasaan negatifnya. Cukup pilih salah satu. Tapi kalau misalnya kalian ingin meninggalkan kebiasaan negatif, kalian coret yang menumbuhkan kebiasaan positifnya. Jadi dipilih salah satu saja. Kemudian yaitu apa? Misalnya ingin membiasakan diri untuk membaca setiap hari atau makan. Nah, di sini nanti kalian tuliskan ya hal yang menariknya apa, kemudian cravingnya apa, responnya apa, dan rewardnya apa. Gitu. Ini dikumpulkan besok ya. Saya beri waktu 1 hari untuk mengerjakan ini, kemudian ditandatangani di sini ya, Cak, di konseling. Kira-kira Bu Estima. Ya, ini minta tolong dibaca. Ya. Ini nanti silakan dikerjakan. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ada satu yang mewakili, angkat tangan, yang ingin menyampaikan gimana perasaannya? Ya, Rivaldo. Pada kegiatan diskusi kali ini, terutama kita kan pembahasannya mengenai Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih antusias kalian. Kita tutup dengan doa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, boleh. untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.